Hello everyone, welcome to my class. Kami dari Aviotic Pharmacies Stivade 2022. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai obat agonis dan antagonis adrenergik. Apa sih obat agonis dan antagonis adrenergik itu? Nah, sebelum lanjut, berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Pertama, Novita Bunga sebagai presentator, kedua Revi Nurlina, yang ketiga Jian Agnes sebagai presentator, yang keempat Naswarante sebagai presentator, kelima Julita Rorong, yang keenam Marlina Ishak, kemudian yang ketujuh Nabila Afifa yang akan menjadi presentator, Lady Dwi, kemudian presentator terakhir ada Yensil Tangke. Untuk selanjutnya, simak video kami. Apa itu adrenergik? Disebut adrenergik karena efek yang ditimbulkan mirip dengan perangsangan saraf adrenergik atau mirip dengan neurotransmitter epinefrin yang terletak pada susunan sistem saraf simpatis yang berperan dalam pengaturan organ baik jantung dan vaskular. Adapun golongan obat adrenergik ada dua, yaitu agonis adrenergik dan antagonis adrenergik. Obat adrenergik bekerja pada dua reseptor, yaitu reseptor alfa dan reseptor beta. Reseptor alfa lebih peka terhadap neurotransmitter adrenalin, sedangkan reseptor beta lebih peka terhadap isoprenalin. Berikut penjelasan tentang agonis adrenergik. Adapun mekanisme dari adrenergik terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, zat-zat yang bekerja secara langsung. Yang kedua, zat-zat yang bekerja secara tidak langsung. Dan yang ketiga adalah pengaruh reflux. Zat-zat yang bekerja langsung pada reseptor adrenergik terjadi di membran sel efektor. Obat-obat ini berinteraksi secara langsung dengan reseptor adrenergik yang menghasilkan efek dengan cara memacu efek norepinefrin itu sendiri. Kemudian, zat-zat yang bekerja secara tidak langsung, yaitu cara merangsangnya dengan pengeluaran norepinefrin dari tempat penyimpanannya, yaitu di ujung saraf adrenergik atau simpatik. Mereka bekerja dengan meningkatkan kadar norepinefrin pada cairan sinaptik, yang kemudian melepaskan cadangan norepinefrin pada vesikel dan menghambat reuptake norepinefrin menuju ke ujung saraf. Selanjutnya yaitu pengaruh reflux, contohnya adrenergik alfa 1 yang dapat menyebabkan vasokonstruksi, di mana merupakan peningkatan tekanan darah. Yang terjadi yaitu refleks kompensasi melalui baroreseptor pada lengkung aorta dan sinus karotis. Hasilnya berupa tonus simpatis negatif dan tonus parasimpatis positif, yang mana dapat menyebabkan bradikardia dan vasokonstruksi negatif. Kemudian, pada pengaruh reflux ada juga penyakit seperti aterosklerosis, yang mana mereka mengganggu mekanisme baroreseptor, kemudian efek obat simpatomimetik diperkuat. Adrenergik terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada simpatomimetik kerja langsung, di mana alfa 1, alfa 2, beta 1 dan beta 2 dipengaruhi oleh neurotransmitter epinefrin, sedangkan alfa 1 sampai beta 1 dipengaruhi oleh norepinefrin. Untuk contoh obat dari alfa 1 sampai beta 2 adalah dabutamin, sedangkan untuk alfa 1 ada penileprin. Kemudian untuk alfa 2 contoh obatnya adalah klonidin, brimonidin, napazolin. Kemudian untuk contoh obat beta 2 adalah fenoterol, salbutamol, terbutalin, salmeterol, dan formoterol. Kemudian yang kedua yaitu zat-zat yang bekerja secara tidak langsung. Zat-zat yang bekerja secara tidak langsung ini terbagi menjadi dua lagi, yakni melepaskan cadangan norepinefrin pada vesikel, dan yang kedua menghambat reuptake atau norepinefrin menuju ke ujung saraf. Melepaskan cadangan norepinefrin pada vesikel, yakni obat-obat akan memacu ujung saraf untuk melepaskan cadangan
norepinefrin, kemudian konsentrasi norepinefrin pada sel sinaptik akan meningkat. Untuk contoh obatnya ada amfetamin, efedrin, dan fenipropanolamin. Kemudian yang kedua tadi, untuk menghambat reuptake norepinefrin menuju ke ujung syaraf, yakni obat-obatan tertentu bekerja dengan menghambat pelepasan kembali. Kemudian konsentrasi norepinefrin pada sel sinaptik meningkat. Untuk contoh obatnya ada imipramin dan desipramin. Untuk contoh obat adrenergik sendiri, berdasarkan fungsinya atau simpatomimetik terbagi dalam beberapa golongan, yakni yang pertama prosesor agens. Untuk contohnya ada noradrenalin, epedrin, dopamin, penileprin, metoksamin, mepentermin. Kemudian untuk yang kedua ada bronchodilators, di mana ada isoprenalin, salbutamol, terbutalin, salmeterol, formoterol, dan bambuterol. Untuk yang ketiga ada CNS stimulans, di mana contoh obatnya ada amfetamin, dexapetamin, metapetamin, dan metilphenidate. Obat uterin relaxans dengan contoh obat ritodrin, isosuprin, salbutamol, terbutalin. Cardiac stimulans, di mana contoh obatnya ada adrenalin, isoprenalin, dan dobutamin. Untuk yang keenam ada nasal decongestants, di mana contoh obatnya di sini adalah selometazolin, oxymetazoline, dan napametazolin. Kemudian untuk yang ketujuh ada anorektis. Untuk contoh obatnya di sini ada amfetamin, fenfluramin, dexfenfluramin. Yaitu penggunaan adrenergik. Penggunaan adrenergik dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, vasodilator perifer atau beta 2 diabetes, contohnya bufalomedil pada penyakit claudication intermittens. Yang kedua, mitriaticum, mencutkan mukosa yang bengkak atau alfa, contohnya turunan imidazol, efedrin, dan adrenalin. Yang ketiga, pilek, melebarkan pupil atau alfa, contohnya phenelphrin dan nafasolin. Yang keempat, shock, memperkuat kerja jantung atau beta 1 dan melawan hipotensi atau alfa 1. Contohnya adrenalin dan noradrenalin. Yang kelima, asma, bronchodilatasi beta 2. Contohnya salbutamol dan turunannya, adrenalin dan efedrin. Yang keenam, obesitas, menekan nafsu makan. Contohnya fenfluramin dan maxindal. Yang terakhir, nyeri haid dan menghambat kontraksi untuk relaksasi obat rahim beta 2, contohnya ritodrin. Selanjutnya itu contoh obat adrenergik agonis berdasarkan tempat kerjanya yang dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, direct acting. Direct acting dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu selektif dan non-selektif. Selektif contohnya alfa 1 penileprin, alfa 2 kolodin, beta 1 dobutamin, beta 2 terbulanin. Non-selektif contohnya alfa 1, alfa 2 omexietasolin, beta 1, beta 2 isoproterenol, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 epinephrine, alfa 1, alfa 2, beta 1 norepinephrine. Kedua, mixed acting, contohnya epedrin, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 and relaxing agents. Yang terakhir, indirect acting, yang dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, relaxing agents, contohnya amfetamin, tiramin. Yang kedua, uptake inhibitor, contohnya kokain. Yang ketiga, MOA inhibitor, contohnya selegin. Yang terakhir, COMT inhibitor, contohnya entapon. Selanjutnya yaitu antagonis adrenergik. Antagonis adrenergik terbagi 2, yaitu antagonis adrenoreseptor dan antagonis penghambat saraf adrenergik. Pada antagonis adrenoreseptor terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, antagonis adrenoreseptor alfa, dan yang kedua antagonis adrenoreseptor beta. Berdasarkan tempat kerjanya, terdapat penghambat adrenergik yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, antagonis adrenoreseptor dan penghambat saraf adrenergik. Pada antagonis adrenoreseptor terdapat antagonis adrenoreseptor alfa dan antagonis adrenoreseptor beta.
Pada antagonis adrenoseptor alfa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu alfa blocker non-selektif, alfa 1 blocker selektif, dan alfa 2 blocker selektif. Sedangkan pada antagonis adrenoseptor beta terbagi menjadi 2 bagian, yaitu beta 1 blocker selektif dan beta blocker tidak selektif. Contoh obat antagonis adrenergic reseptor berdasarkan tempat kerjanya, yaitu yang pertama, pada antagonis reseptor alfa ada 3 bagian lagi. Yang pertama, contoh obat non-selektif, yaitu penoksibenzamin dan pentolamin. Yang kedua, contoh obat alfa 1 selektif antara lain prazosin, terazosin, doxazosin, alfuzosin, tamsulosin, endoramin, urapidil, dan bunazosin. Dan yang ketiga, contoh obat alfa 2 selektif adalah yohimbin. Sedangkan yang kedua pada antagonis reseptor terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, contoh obat non-selektif generasi 1 antara lain nadolol, penbutolol, pindolol, propranolol, timolol, sotalol, levobunolol, dan metipranolol. Contoh obat beta 1 selektif generasi 2 yaitu esbutolol, atenolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol. Contoh obat yang ketiga yaitu contoh obat non-selektif generasi 3 yaitu kartiolol, karvedilol, bucindolol, labetolol. Dan yang terakhir contoh obat beta 1 selektif generasi 3 yaitu betasolol, celiprolol, dan nebivolol. Antagonis adrenoreseptor A yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, alpha blockers tidak selektif. Yang kedua, alpha 1 blocker selektif. Dan yang ketiga, alpha 2 blocker selektif. Untuk alpha blockers tidak selektif adalah fentolamin untuk hipertensi dan disfungsi ereksi. Untuk alpha 1 blockers selektif adalah derquinisolin atau prazosin, terazosin, tamsulosin, serta urapidil untuk hipertensi dan hiperplasia. Untuk alpha 2 blocker selektif adalah yohimbin atau aprodisiaka. Antagonis adrenoreseptor B yang terbagi menjadi 2 yaitu B1 blocker selektif dan B blocker tidak selektif. Untuk B1 blocker selektif yaitu fentolamin untuk hipertensi dan disfungsi ereksi yang terbagi lagi menjadi 2 yaitu kardioselektif dan melawan atenolol dan metoprolol. Untuk B blockers tidak selektif yaitu derquinasolin, prozosin, terozosin, tamsulosin, serta urapidil untuk hipertensi dan hiperplasia yang terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, mempunyai afinitas yang sama terhadap kedua reseptor, dan yang kedua, propranolol, alprenolol. Nah, secara singkat, berikut adalah bagan dari obat adrenergik. Yang pertama, agonis adrenergik yang terbagi menjadi 3, yaitu secara langsung, secara tidak langsung, dan pengaruh refleks. Untuk secara langsung yaitu menghasilkan efek dengan memacu efek norepinefrin itu sendiri. Untuk secara tidak langsung terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, melepaskan cadangan norepinefrin pada vesikel, dan yang kedua, menghambat reuptak norepinefrin menuju ujung saraf. Untuk pengaruh refleks yaitu penyakit seperti aterosklerosis mengganggu mekanisme berrestor efek obat simpatomimetik diperkuat. Dan selain agonis adrenergik, ada juga antagonis adrenergik yang terbagi lagi menjadi 2, yaitu antagonis adrenoseptor
adrenergik, dan yang kedua penghambat saraf adrenergik. Untuk antagonis adrenoseptor adrenergik terbagi menjadi dua, yaitu antagonis adrenoreseptor A dan antagonis adrenoreseptor. Untuk antagonis adrenoseptor A terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, A blocker non-selektif, yang kedua A1 blocker selektif, yang ketiga A2 blocker selektif. Sedangkan untuk antagonis adrenoseptor terbagi menjadi dua. Yang pertama, B1 blocker selektif, yang kedua B blocker tidak selektif.